Ada satu malam dalam sejarah sepak bola yang terasa seperti pukulan telak bagi seorang pria. Ballon d'Or 2013. Di atas panggung suasana begitu tegang. Pele yang saat itu jadi presenter bersiap untuk membuka amplop dan sekilas seolah nama Franck Ribéry yang akan disebut. Di bawah Ribéry tersenyum, senyum yang menahan harap, mungkin juga doa. Tapi detik berikutnya dunia berbalik. Nama yang diumumkan adalah Cristiano Ronaldo. Dalam sekejap, senyum itu hilang. Pupus, Ribéry saat itu berusia 31 tahun. Ia tahu, tidak akan ada momen kedua. Mimpinya sirna dalam hitungan detik. Ballon d'Or itu seperti dirampas dari tanganku. Kenangnya kemudian. Aku sudah meraih semua trofi. Aku sudah memberi segalanya. Tapi tetap saja, dunia memilih orang lain. Hari itu menjadi luka. Luka yang tak pernah sembuh. Padahal ini bukan sekadar cerita tentang kalah di pemungutan suara. Ini tentang perjalanan seorang anak yang sejak kecil sudah harus bertarung dengan nasib. Ribéry lahir di utara Prancis. Saat usianya baru 2 tahun, mobil keluarganya menabrak truk. Ia terlempar keluar jendela, wajahnya robek, parah. Butuh lebih dari 100 jahitan untuk memperbaikinya. Dan bekas luka itu tak pernah pergi. Sejak itu hidupnya adalah pertempuran. Orang-orang menatapnya dengan ngeri. Anak-anak menjauh, bahkan orang dewasa pun menghindar. Dia jelek, begitu kata mereka. Setiap hari, setiap tempat dia merasa asing. Sepak bola sempat jadi pelarian. Tapi bahkan dunia itu pun kemudian menolaknya. Di usia 16 tahun, Lille, akademi tempatnya berkembang, menendangnya keluar. Bukan karena tak berbakat. Justru pelatihnya tahu, Ribéry membaca permainan lebih cepat dari siapapun. Tapi dia liar, penuh emosi, tak bisa dikendalikan. Ia terlempar ke divisi 4, bermain untuk klub kecil dengan gaji 150 euro sebulan. Di tengah keterpurukan satu hal menguatkannya, Islam. Komunitas muslim di lingkungan tempat ia tinggal adalah satu-satunya yang menerima dirinya tanpa melihat luka di wajah atau masa lalunya. Ia pun masuk Islam bukan karena pengaruh, tapi karena ia merasa diterima. Di akhir musim keduanya bersama Boulogne, klub itu baru saja promosi, lalu langsung terdegradasi lagi. Tapi entah bagaimana, Ribéry berhasil meyakinkan klub kasta ketiga, Ales, untuk memberinya kesempatan. Sayangnya, jika gaji 150 euro per bulan sebelumnya saja tak cukup untuk hidup, kali ini kondisinya bahkan lebih parah. Klub hampir bangkrut, gaji sering tak dibayar. Ia pun pergi. Saat Arjen Robben sedang bersiap menandatangani kontrak dengan Chelsea, Franck Ribéry justru mengenakan seragam buruh dan bekerja di proyek bangunan demi bertahan hidup. Putus asa, ia mengikuti berbagai trial, nyaris bergabung dengan klub Guingamp, yang saat itu dikenal jago menemukan bakat langka seperti Didier Drogba dan Florent Malouda. Tapi alih-alih merekrut Ribéry, mereka memilih pemain bernama Farid Talhawi. Dan kalau kau tak pernah mendengar namanya, ya itu karena memang tak banyak yang ingat. Untungnya, klub kasta ketiga lainnya, Brest, memutuskan untuk memberinya kesempatan. Pelatih mereka saat itu, Philippe Gayot, menyebut Ribéry sebagai jiwa yang tersesat. Seorang badut lembut dengan wajah keras, tapi hati yang hangat. Dan saat itulah keajaiban dimulai. Setelah 4 tahun berkutat di Liga Bawah, Ribéry hanya butuh 37 pertandingan untuk membawa Brest promosi ke Divisi 2. Ia memuncaki daftar assist dan mencuri perhatian klub-klub besar. FC Metz pun datang dan memberinya kontrak profesional pertamanya di usia 22 tahun. Saat banyak yang ragu apakah ia bisa bersaing di level atas, Ribéry justru mengejutkan semua orang. Di pertandingan ketiganya, ia mencetak gol penyeimbang ke gawang Lyon. Lalu di laga keempat, ia menyumbang 2 assist saat Metz mengalahkan Marseille di Stade Velodrome. 4 pertandingan saja cukup membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga bulan ini. Lupakan perbandingan dengan Robert Pires, Ribéry punya gayanya sendiri. Lille ingin membawanya pulang. Ajax ingin memasangkannya dengan Wesley Sneijder dan Rafael van der Vaart. Tapi seperti biasa, Ribéry memilih jalan yang tak terduga. Ia malah menerima pinjaman 6 bulan ke Galatasaray Turki. Galatasaray saat itu dilatih oleh legenda Rumania Gheorghe Hagi. Tapi butuh 2 bulan duduk di bangku cadangan sebelum akhirnya diberi kesempatan.
Begitu diberi waktu bermain, dampaknya langsung terasa. Dalam hitungan pekan, klub langsung mengaktifkan opsi pembelian permanen. Pengaruh Ribery di sana nyaris tak bisa dijelaskan dengan logika. Dari 14 kali tampil sebagai starter, ia mencetak gol dan assist penting di final Piala Turki, menghancurkan Fenerbahce 5-1, kemenangan terbesar atas rival bebuyutan itu sejak tahun 60-an. Fans pun memanggilnya Ferrari. Namun hanya sebulan kemudian kekacauan terjadi. Ribery tiba-tiba muncul di televisi Prancis, menandatangani kontrak dengan Marseille secara gratis, tanpa pengumuman, tanpa perpisahan. Galatasaray mengamuk. Ribery bersikeras bahwa kontraknya di Turki tak sah karena klub bahkan belum membayar 1 sen pun kepadanya. Tapi itu bukan bagian tergilanya. Yang benar-benar gila adalah ketika mantan agennya dan 2 anggota Dewan Galatasaray datang langsung ke rumahnya di Prancis, membawa pemukul baseball. Mereka mengancam akan merusak mobilnya dan menghajarnya. Ribery sampai harus memanggil polisi militer. Hubungannya dengan Galatasaray berubah jadi mimpi buruk. Layaknya mantan pacar posesif, klub itu membawa kasus ini ke FIFA, lalu ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional. Mereka menuntut Marseille membayar 10 juta euro. Media Turki menyerang Ribery, bahkan pelatih Hagi ikut menyalahkannya di depan publik. Saat tiba di Marseille, tak mengejutkan mereka langsung memberikan Ribery nomor punggung 7, dan nyaris seketika ia dijuluki Zidane baru. Bukan hanya karena kemampuan teknisnya, tapi karena ia memulai musim dengan sangat khas Zidane, mencetak gol hanya 4 menit di final Trofeo Vel dan 8 menit kemudian menanduk lawan dan di kartu merah. Belum sempat pertandingan benar-benar dimulai, ia sudah kembali ke ruang ganti. Tapi setelah itu, dunia mulai melihat betapa gilanya talenta anak ini. Tembakan jarak jauh dari 35 meter, dribble yang membuat bek patah pergelangan, dan akhirnya dianugerahi pemain muda terbaik Ligue 1. Ia juga membawa Marseille ke final Coupe de France, yang pertama dalam 15 tahun, di tengah dominasi Lyon yang saat itu sedang membukukan 7 gelar liga berturut-turut, rekor di 5 liga top Eropa. Ribery dianggap sebagai ancaman besar bagi dominasi itu. Sampai-sampai saat ia dipanggil ke Piala Dunia 2006, perwakilan Lyon menyusup ke kamp timnas Prancis demi membujuknya bergabung. Zidane menyambutnya layaknya adik sendiri, menyebut Ribery sebagai permata sepak bola Prancis. Hasilnya, ia bermain di setiap laga turnamen. Padahal 2 tahun sebelumnya, pria ini masih bekerja di proyek bangunan. Ribery benar-benar bersinar. Saat melawan Spanyol, ia melakukan kombinasi 1-2 dengan Vieira, menghancurkan lini pertahanan lawan, dan mencetak gol penyeimbang. Seminggu kemudian, ia menari-nari di ruang ganti bersama Presiden Jacques Chirac. Prancis menuju final, tapi seperti yang kita tahu, Zidane membuat keputusan fatal di laga puncak. Dan walaupun Ribery telah menunjukkan potensi luar biasa, itulah momen di mana segalanya mulai berubah. Hubungannya dengan tim nasional tidak pernah lagi seindah itu. Setelah Piala Dunia, Arsenal dan Real Madrid berebut tanda tangannya. Bahkan tawaran 30 juta diajukan, jumlah yang bahkan hari ini masih akan masuk dalam 5 besar penjualan terbesar Marseille. Tapi klub menolak. Mereka percaya Ribery bisa membawa gelar liga kembali ke kota pelabuhan itu. Dan meskipun diganggu cedera pangkal paha serta patah kaki yang membuatnya absen berbulan-bulan, Ribery tetap membawa Marseille finish di posisi 2, terbaik dalam 8 tahun terakhir. Ia bahkan merebut gelar pemain terbaik Prancis dari Thierry Henry, yang sebelumnya memenanginya 4 kali berturut-turut. Hari terakhir musim, Ribery berkeliling lapangan dengan traktor sebagai salam perpisahan. Bayern Munich telah menyamai tawaran Real dan memecahkan rekor transfer mereka demi mendapatkannya. 30 juta dan kata Franz Beckenbauer saat itu, "Kami baru saja memenangkan lotre." Padahal statistik Ribery waktu itu tak mencolok, baru sekali menembus 2 digit gol dalam satu musim. Ia direkrut bukan untuk mencetak gol, tapi untuk mendikte permainan dengan dribblenya. Tapi ajaibnya, musim debutnya di Bayern justru luar biasa.
Ia mencetak 11 gol, memberi 8 assist, dan membawa Bayern meraih gelar Bundesliga, dinobatkan sebagai pemain terbaik liga, meski sempat absen karena cedera. Ia juga membawa pulang 2 piala domestik Jerman, mencetak atau mengarsiteki gol di tiap pertandingan. Di UEFA Cup, ia menjadi top assist dan mencetak gol di setiap babak gugur, termasuk gol menit ke-89 di perempat final. Namun, ironisnya, meski sedang membara di level klub, ia malah gagal total di Euro 2008 bersama Prancis. Tak ada satu gol pun darinya, dan tim tersingkir di fase grup. Tapi kembali ke Munich, Nike memasang poster raksasa bergambar dirinya di depan gereja dengan tulisan, Bavaria has a king again. Sayangnya, masa bulan madu segera berakhir. Musim berikutnya, meski performanya tetap kuat, masalah mulai muncul. Ribery terang-terangan menggoda Real Madrid sepanjang musim panas. Di saat bersamaan, Wolfsburg justru menyelinap merebut gelar Liga dipimpin Grafite dan Dzeko, sementara Ribery sering absen karena cedera-cedera aneh, dari lecet, bengkak jari kaki, hingga kram. Bahkan Beckenbauer mulai lelah. Ia berkata, "Saya anggap dia sejajar Messi dan Ronaldo. Tapi jika dia tak peduli pada Bayern, biarkan saja dia pergi." Dan hampir saja, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Inter Milan, dan Barcelona semuanya mengejar. Bayern mencoba memanfaatkan situasi, memasang harga 100 juta euro, nilai tertinggi di dunia saat itu. Ketika Bayern tak kunjung melepas Ribery, Real Madrid diam-diam punya rencana lain. Mereka tengah berusaha menjual winger Belanda yang tergusur setelah kedatangan Kakak, Ronaldo, dan Benzema, dan akhirnya melepas Arjen Robben ke Bayern hanya seharga 25 juta. Banyak media menyebutnya sebagai uang muka untuk Ribery. Ironisnya, saat Oktober baru berjalan, Ribery sudah cedera untuk keempat kalinya musim itu. Hubungannya dengan pelatih baru, Louis van Gaal, memburuk sejak hari pertama. Februari datang, ia baru mencatat 1 gol dan 3 assist. Sebelum Bayern ke final Liga Champions. Sedangkan Ribery, ia jadi berita utama bukan karena prestasi, tapi karena diusir wasit di semifinal Liga Champions yang membuatnya absen di final, mengalami cedera lagi, dan paling parahnya terlibat skandal besar. Bersama Benzema, dituduh memakai jasa PSK di bawah umur. Ribery akhirnya mengklaim tidak tahu usianya. Yang lebih tragis, ia sudah berkeluarga. Namun sayang, di final Liga Champions Bayern kalah. Tapi itu bukan masalah utamanya. Madrid bahkan dikabarkan batal menebusnya dengan harga diskon 65 juta karena merasa malu setelah melepas Robben lebih murah. Di Prancis, publik mengecam keras pemanggilannya ke Piala Dunia. Bahkan legenda Jas Fontaine berkata, "Dulu kami salah menyebutnya otak tim dan sejak itu dia percaya diri berlebihan. Dia tipe pemain yang menggiring 6 lawan hanya untuk kehilangan bola dari pemain ketujuh." Di Afrika Selatan, timnas Prancis hancur total. Anelka dan Ribery dituduh menolak mengoper ke Yohan Gourcuff yang memicu perkelahian di ruang ganti. Anelka diusir dan seluruh tim mogok latihan di tengah Piala Dunia. Salah satu aib terbesar sepak bola Prancis. Ribery termasuk dalang utamanya. Setelahnya, ia dihantam cedera lagi. Tahun 2010 seolah tak menyisakan kebahagiaan. Ribery sendiri mengakui kehilangan jati diri, menyakiti orang-orang terdekat. Walau menutup musim dengan performa tajam, 5 gol dan 11 assist dalam 12 laga, usia mendekati 30 dan performanya tak pernah setajam musim debut di Bayern. Banyak yang mengira akhir karier hebatnya telah tiba. Mereka salah besar. Musim berikutnya untuk pertama kalinya ia bebas dari cedera. Hasilnya, 109 kontribusi gol dalam 3 tahun. Kasus hukumnya pun dibatalkan. Sang eskort bersaksi bahwa Ribery memang percaya ia sudah cukup umur. Meski menyimpan dendam pada Robben karena telah mencuri panggung, bahkan sempat memukulnya di ruang ganti semifinal Liga Champions, mereka justru menaklukkan Real Madrid. Robben mencetak gol, Ribery assist. Walaupun akhirnya mereka kalah di final UCL tahun itu. Tahun 2013, Ribery tampil menggila, 17 gol, 27 assist.
Bayern mencetak rekor, menjuarai Bundesliga dengan 6 laga tersisa, menghancurkan Barcelona 7-0 agregat, dan mengalahkan Dortmund di final. Ribery memberikan assist backheel yang membawa Robben mencetak gol kemenangan. Ia akhirnya meraih mimpinya, juara Eropa dan 6 hari kemudian treble winner. Di penghujung tahun, ia dinobatkan sebagai UEFA Player of the Year, mengalahkan Messi dan Ronaldo. Ia juga menjuarai UEFA Super Cup dan Club World Cup, total 5 trofi dalam setahun. Ribery merasa inilah waktunya mengangkat Ballon d'Or. Tapi takdir berkata lain. FIFA memperpanjang batas waktu pemungutan suara Ballon d'Or karena beberapa negara terlambat mengirim. Dalam jeda itu, Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick dramatis lawan Swedia untuk lolos ke Piala Dunia, salah satu penampilan paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Efeknya luar biasa. Ketika hasil keluar, Ribery bahkan hanya finish ketiga, selisih 1% dari Messi dan 4% dari Ronaldo, dan saat itulah semuanya mulai menurun. Cedera membuatnya absen dari Piala Dunia 2014. Ia mengundurkan diri dari timnas dengan alasan pribadi. Ironisnya, Prancis justru mulai bangkit tanpa dia. Sisa kariernya di Bayern dipenuhi cedera. Pada 2015, ia hampir tak bermain sama sekali. Musim-musim terakhirnya dijalani di Fiorentina, lalu di klub kecil Salernitana. Di sanalah ia pensiun, bukan karena ingin, tapi karena operasi lutut menyebabkan infeksi pemakan daging yang hampir membuat kakinya diamputasi. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton sejauh ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan apabila ada masukan, saran, opini, atau koreksi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.